nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini qadha iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh yang menelpon saya lupa untuk memberikan materi pada malam ini. Meskipun itu agak dadakan ya, karena awalnya mintanya untuk Syawal, tapi mungkin ini warming up ya, pemanasan nanti Syawal. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, tapi kita sangat anti untuk membahasnya. Mungkin orang banyak tertarik ya dengan kajian-kajian akhir zaman. Sangat tertarik kalau kita lihat di YouTube, itu sebanyak sekali ustaz-ustaz yang ahli dalam masalah akhir zaman. Meskipun ada sindiran mereka itu sebut dengan ustaz cocoklogi ya. Tapi mengapa banyak orang yang lupa bahwa tidak semua orang akan mengalami hal itu? Seharusnya orang itu hanya mencari, hanya memikirkan atau mengkhawatirkan apa yang akan atau yang pasti dialaminya. Sedangkan sesuatu yang tidak pasti dialami, buat apa dipikirkannya itu? Tidak semua orang akan mengalami fitnah dajjal. Padahal Rasulullah SAW menyatakan ada sesuatu yang sama besarnya dengan fitnah dajjal dan semua orang akan mengalaminya, yaitu fitnah kubur. Tidak semua orang akan mengalami dahsyatnya peperangan bersama Imam Mahdi atau Malhamah Kubra, tapi semua orang akan mengalami dahsyatnya yang disebut dengan sakaratul maut. Tapi sedikit sekali orang yang memikirkan hal itu. Mungkin sedikit juga orang yang membicarakan mengenai bagaimana proses maut, apa yang menyebabkan seseorang su'ul khatimah dan apa yang menyebabkan dan mengantarkan seseorang menjadi husnul khatimah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini sudah mewanti-wanti. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, "Faman ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya, dan siapa yang membenci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan membencinya. Nah, ini mungkin harus kita pikirkan sebagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan supaya kita sering memikirkan masalah maut. Nah, ini mungkin perkara gaib dan tidak ada sesuatu perkara gaib yang bisa dibahas kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, dalam masalah ini jarang sekali orang melakukan cocoklogi. Kita cuma peristiwa cocoklogi tidak. Kenapa? Karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang ya pasti semua orang mengalami dan tidak semua orang tertarik. Asap sebenarnya tentang dajjal, pembunuhan dan sebagainya. Tapi mengenai bagaimana kita mati, bagaimana proses pencabutan nyawa, dan seperti apa malakul maut, ini jarang kita pikirkan. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang sangat antusias, orang yang sangat antusias membahas mengenai kematian. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin di pasal terakhirnya di nomor 40, pasal 40, beliau membahas secara lebar mengenai proses kematian sampai al-jannah wa nar. Maka kalau kita lihat pembahasan al-ashbar ini, silsilah al-aqidah kalau kita di sunnah itu mengenai kiamat itu ada 3. Pertama kiamat sughra, kedua kiamat kubra, dan yang ketiga al-jannah wa nar. Nah, yang membahas mengenai Mahdi itu sebutnya kiamat sughra. Itu hanya dibahas mengenai beberapa pasal saja. Kebanyakan itu berkaitan dengan ruh, maut, jiwa, hisab, mahsyar sampai al-jannatu wan nar. Dan ini jarang sekali dibahas. Padahal ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, saya ingin menjelaskan masalah ini, masalah bagaimana proses kematian dan mengenai beberapa hal yang sering disalahpahami oleh manusia. Imam Ghazali sendiri
ketika membahas masalah kematian yang sangat rinci, sampai-sampai diriwayatkan oleh adiknya bahwa Imam Ghazali ini sangat tahu bahwa dirinya menjelang kematian, karena ini ada tanda-tandanya. Jadi beliau ini menjelang kematian sampai dia itu mandi sendiri, membeli kafan sendiri, kemudian memakai sendiri, sampai disisakan hanya wajahnya saja. Dan ketika menjelang wafat, beliau mewasiatkan pada adiknya, kalau saya sudah tercabut nyawa, maka tutupkan wajah saya. Ini menunjukkan perhatian Imam Ghazali terhadap masalah ini, karena orang yang memperhatikan masalah kematian, mewanti-wanti dan mempersiapkan diri untuk kematian, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Baik, bagaimana proses kematian itu? Siapa yang mencabutnya dan apa tanda-tandanya? Saya akan membahas dari awal mula tanda-tanda orang yang akan mati. Imam Ghazali dalam Mursyidul Amin dia menyatakan bahwa tanda orang yang akan mati akan dirasakan dari asar sampai maghrib selama 40 hari. Ini biasanya ya, orang-orang yang perhatian terhadap kematian ini Allah akan berikan tandanya supaya dia sadar bahwa dirinya akan menjelang mati. Nah, makanya kita sering lihat orang yang menjelang wafatnya dia ujung misalkan sering berkunjung pada orang lain. Ini mungkin dia sudah merasakan diberikan firasat akan mati. Nah, mengapa dirasakannya dari asar sampai maghrib? Kalau kita lihat falsafah sholat, apa isyarat-isyarat sholat? Sholat itu kan 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, subuh itu artinya apa? Subuh itu artinya memancar. Itu awal mula pancarnya fajar, disebut subuh. Nah, diibaratkan itu adalah lahir. Subuh itu lahirnya manusia. Zuhur itu artinya apa? Tegak. Makanya matahari ini dalam kondisi tegak. Nah, dalam bahasa Arab ada zuhrun, punggung, itu alat untuk menegakkan tubuh. Jadi zuhur itu tegak, artinya orang yang sedang benar-benar manjing lah gitu ya, semangat dalam segala hal. Asar artinya memeras, mati. Makanya matahari itu posisinya ada di pinggir, maka seperti orang yang sedang mati. Maghrib artinya apa? Asing, goring. Nah, mengapa disebut asing? Ini ibaratnya padang mahsyar, alam barzakh, alam yang sangat asing untuk manusia karena terletak antara dunia dan akhirat. Kemudian ditutup dengan isya. Isya artinya apa? Hidangan. Hidangan itu kan yang kita hidangkan sesuai dengan usaha kita sebanyak siang. Kalau siang kita usahanya banyak, otomatis hidangan yang dihidangkan banyak, ya hasilnya banyak. Begitupun isya ini hidangan maksudnya surga dan neraka. Hidangan ini surga dan neraka tergantung usaha kita sewaktu kita dari subuh sampai asar. Nah, jadi terasanya dari subuh, dari asar sampai maghrib itulah tanda kematian. Imam Ghazali menyatakan, dan ini sepakati oleh Imam Al-Qurtubi, dia menyatakan bahwa ada 4 tanda menjelang kematian. Ini dirasakan selama 10 hari. Ada 4. Pertama adalah yang pertama kali itu dirasakan sakit di perut. Nah, kalau kita sering sakit perut, tapi ini khusus untuk asar sampai maghrib. Setelah maghrib tidak lagi. Kalau sakit perut di siang hari itu tidak ada kaitannya sekarang. Ya, bisi ayam sakit perut harus terengok. Cilakal begitu, dengan roh ya. Ini sakit perut terasa dari asar sampai maghrib selama 10 hari berturut-turut. Nah, setelah masuk ke 10 hari kedua, dia pindah ke dada. Dada, sakit dada dari asar sampai maghrib lagi, hanya terasa waktu itu saja. Nah, setelah sakit di dada 10 hari, dia akan naik ke tenggorokan, atau bisa jadi dia sesak nafas selama 10 hari berturut-turut. Nah, setelah itu baru naik ke jidat. Nah, ini terakhir. Nah, setelah 40 hari baru dia akan wafat. Ini adalah tanda yang diberikan oleh Imam Ghazali dan Imam Al-Qurtubi. Apakah kita pernah merasakannya? Nah, ini tidak semua orang akan merasakan karena ini tanda yang diberikan oleh Allah kepada firasat seorang mukmin. Karena ada juga dalam riwayat bahwa ada mati dadakan. Ya. Mengapa mati mendadak? Itu adalah rohatul lil mukmin, istirahat untuk orang beriman dan sebuah siksaan untuk orang yang membangkang. Jadi mati dadakan, ada mati dadakan. Nah, tapi ada juga orang yang diberikan tanda-tanda. Nah, ini akan prosesnya sangat lama, di mana disebut dengan sakaratul maut. Sakarat dan mabuk ya. Sukaro. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro, yang mendekatkan sholat dalam kondisi mabuk. Nah, sekarang itu mabuk.
Fakhruddin Ar-Razi dalam hal ini menyatakan bahwa mengapa disebut mabuk kematian. Ya, mengapa disebut mabuk kematian? Ini ketika menafsirkan surah An-Nazi'at dalam tafsirnya, Fathul Baik, bahwa disebut sakarat karena manusia yang proses kematian itu tidak menyadarkan dirinya, tidak sadar dirinya. Makanya dia tidak melihat orang yang di sekitarnya, meskipun dia dalam kondisi melihat, tapi justru dia melihat orang-orang yang tidak ada di sekitarnya. Maksudnya yang tidak dilihat oleh orang yang di sekitarnya. Makanya mengapa ketika orang yang memberikan talqin la ilaha illallah dia tidak sadar. Kita hanya membantu saja supaya dia cepat mengucapkan la ilaha illallah. Ini proses disebut sakarat mabuk karena ini ada dalam proses bukan di dunia, bukan di akhirat. Dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan disebut barzakh ma baina dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Karena barzakh secara bahasa artinya sekat. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua lautan yang tidak bertemu, di sana ada sekat, ada barzakh. Ya, ada barzakh itu bahasa Arab. Jadi sebut barzakh itu sekat. Jadi antara kita dan akhirat ada sekat disebut dengan alam barzakh. Nah, orang yang proses kematian itu proses perpindahan alam. Makanya sebut mati itu bukan hilang. Jadi pindah alam. Makanya kalau kita lihat orang yang meninggal itu hanya bungkusnya saja, cangkangnya saja. Orangnya itu sudah ada pindah di alam yang lain. Makanya dalam kalau kita masuk alam kubur, kuburan kita itu kan disuruh berdoa. Ujungnya apa? Wa inna insyaallah lalahiqun. Insyaallah kita akan menyusul karena kita akan menyusul ke sana. Ya, di alam barzakh. Jadi orang yang meninggal itu makanya kita jangan terlalu menangisi. Kenapa? Sebentar lagi kita pun akan bertemu dengan mereka. Justru yang kalau kita khawatirkan itu apakah kita akan bersatu dengan mereka dalam sebuah alam yang penuh kenikmatan atau penuh dengan siksaan. Yang dipastikan kita akan bertemu lagi dengan mereka. Nah, proses sakaratul maut ini ada yang menyakitkan, ada yang tidak. Nah, tergantung kondisi orangnya. Jadi proses pencabutan nyawanya. Nah, proses pencabutan ini akan dilakukan oleh disebut dengan malakul maut, malaikat maut, yang sering disalahpahami di kita disebut dengan malaikat Ijrail. Padahal tidak ada disebut dengan malaikat Ijrail. Ada kitab khusus yang namanya Malakul Maut. Itu dibahas tuntas panjang lebar mengenai apa malakul maut itu. Yang disebutkan di sana bahwa disebut dengan Ijrail itu hanya dalam kitab Injil. Itu pun bukan hanya menunjuk pada malaikat, tapi menunjuk pada pengkhianat. Jadi tidak ada yang disebut dengan malaikat Ijrail. Ada itu adalah malakul maut. Nah, siapa malakul maut? Malakul maut ini adalah malaikat kelompok, bukan personal ya. Kalau Jibril hanya satu. Jibril, Mikail, Israfil itu hanya satu malaikat. Tapi kalau malakul maut ini adalah kelompok dan ada satu pemimpinnya. Nah, malakul maut ini dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir meriwayatkan mengapa ditugaskan mencabut nyawa? Nah, karena dulu ketika Jibril disuruh untuk mencabut tanah dari bumi untuk penciptaan Adam, itu tidak sanggup. Kemudian Mikail turun, ternyata Mikail tidak sanggup. Israfil turun, ternyata Israfil tidak sanggup. Sampai malakul maut turun dan berhasil mencabut dari tanah merah, hitam dan putih. Kemudian air keruh dan air bersih disatukan, jadilah Adam. Makanya keturunannya ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Itu karena tanahnya. Ya, tanah semuanya dari Adam. Bukan berarti Adam warna-warni. Terjadi unsur tanahnya, 3 tanah. Ada dan 2 air keruh dan air bersih. Maka karena berhasil mencabut tanah untuk penciptaan Adam, maka dia tugaskan untuk mencabut nyawanya nanti. Nah, proses pencabutan nyawa ini tergantung orang yang amalnya. Nah, di sini Al-Asfar menyebutkan bahwa ada riwayat yang menjelaskan pencabutan nyawa itu sakitnya itu melebihi, ada yang menyatakan 70 tusukan pedang, ada yang menyebutkan 700 tusukan pedang. Ini untuk orang mukmin, bukan orang kafir ya. Ini untuk orang mukmin. Al-Ghazali memilih yang 700 tusukan pedang yang disebutkan dalam Mursyidul Amin. Jadi cabut nyawa itu lebih menyakitkan daripada 700 tusukan pedang. Bayangkan ya, 700 tusukan pedang itu untuk orang beriman dan akan dicabut dari mulutnya. Makanya Al-Ghazali menyebutkan bahwa tanda orang yang husnul khatimah itu
akan terbuka mulutnya ketika mati. Kemudian matanya akan terbuka. Jadi mata terbuka, mulut terbuka itu tanda husnul khotimah. Bukan dia mati banyak dosa. Kita sering ya salah persepsi merontok kepada dosa. Justru dia husnul khotimah. Ya. Jadi matanya ke atas karena dia melihat ketika ruhnya di bawah. Mulai dari mulut. Nah, jadi tanda orang beriman itu dicabut dari mulutnya. Sedangkan orang kafir dari mana? Dalam riwayat yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dipukul wajah dan pantatnya. Maka mereka itu dicabut nyawa dari pantatnya. Maka Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan nazi'at, wa nazi'ati gharqa, itu demi malaikat yang mencabut nyawa kan gitu ya, nazi'ati gharqa kan. Nah, dia menyatakan orang kafir itu bukan dicabut nyawa tapi disuruh mengeluarkan nyawanya sendiri, bayangkan. Sampai disebutkan dalam riwayat nyawanya itu lari dari ujung paling atas sampai ujung paling bawah, bolak-balik. Saking cepatnya kalau bolak-balik itu sampai merusak seluruh organnya. Makanya mengapa orang kafir dan orang-orang yang banyak dosa itu sangat sulit mati, karena dia bukan dicabut tapi disuruh memuntahkan nyawanya sendiri. Sehingga orang dipaksa disuruh memuntahkan semua. Jadi dipaksanya itu bukan hanya di polotokan, tapi sambil yadribu wujuhahum wa adbarahum, dipukul wajah dan pantat mereka bolak-balik. Ya, ini menunjukkan sakitnya pencabutan nyawa, proses. Ya. Dan orang mukmin itu akan merasakan minimal ya 70 atau 700 tusukan pedang. Nah, sedangkan orang yang mati dalam medan perang, ya, yang syahid, meskipun kita melihat lebih menyeramkan, tapi disebutkan itu seperti digigit nyamuk, meskipun tebasan pedang. Dan kalaupun kata para ulama, kalaupun dia merasakan satu tebasan pedang, itu masih lebih baik daripada 700 tusukan pedang. Ya kan? Ini karek hiji dengan hiji, tapi 700. Ini saking menyakitkannya sakaratul maut. Nah, apakah sakitnya sakaratul maut menunjukkan dia berdosa? Kita lanjutkan ya. Sakaratul maut. Ya, sakaratul maut. Nah, proses sakaratul maut ini tadi disebutkan oleh Ar-Razi ketika dalam menafsirkan An-Nazi'at itu sangat menyakitkan ya. Tapi apakah orang yang mengalami sakit sakaratul maut itu menunjukkan dia itu banyak dosa atau tidak? Dan apakah orang yang tidak merasakan sakit sakaratul maut itu berarti dia tidak punya dosa? Nah, ini dibahas oleh para ulama bahwa orang yang mengalami sakit di sakaratul maut itu ada dua tanda. Jadi ada dua tanda, dan keduanya bukan berarti dia pasti buruk. Pertama, sakaratul maut itu dirasakan sakit sebagai bentuk penghapusan dosa. Jadi orang beriman ketika punya dosa di masa hidupnya, maka Allah menginginkan ketika dia naik ke langit dalam kondisi bersih, maka Allah menghapus dosa-dosanya dengan rasa sakit ketika sakaratul maut, karena tidak ada satu tusukan duri pun kecuali untuk menghapus dosa. Nah, maka sakaratul maut ini Allah berikan kepada seseorang itu untuk menghapus dosanya. Yang kedua, bisa jadi dia sedikit dosanya, tapi dia ditakdirkan untuk naik surga ke surga yang sangat tinggi, tapi amalnya tidak sampai. Maka Allah berikan rasa sakit sakaratul maut. Ketika dia sabar, maka dia menaikkan derajatnya di surga. Justru sakitnya sakaratul maut berarti ini tanda baik untuk seorang mukmin, bukan tanda buruk. Jadi sakitnya sakaratul maut ini adalah tanda baik untuk seorang mukmin. Apalagi kalau selama proses kematiannya dia mengalami beda al-batni, penyakit yang ada di perut. Ya, penyakit yang berada di perut ini menunjukkan kata Rasulullah SAW, kalau dia mati dalam keadaan sabar karena penyakit perut, dia tercatat sebagai syahid di akhirat. Tidak akan mengalami fitnah kubur dan sebagainya. Nah, jadi sakitnya sakaratul maut ya, itu menunjukkan bahwa dia itu dalam kondisi baik. Yang kedua, apakah tidak sakitnya pasti bertanda baik? Tidak. Ada orang kafir yang tidak mengalami sakitnya sakaratul maut. Mengapa? Nah, kata para ulama ini untuk membalas kebaikannya semasa di dunia. Allah itu tidak pernah zalim.
orang kafir dibalas kebaikannya tapi untuk di dunia saja. Maka bagaimana caranya supaya kebaikannya itu hilang ketika dia dicabut nyawanya? Maka Allah balas kebaikannya dengan tidak ada rasa sakit ketika sakaratul maut. Maka ketika dicabut nyawanya kebaikannya sudah hilang. Maka dia murni penuh dengan kekafiran dan dosa. Ya. Ini yang akan menjadi rahasia. Tapi mengapa kita tidak melihat orang yang sakaratul maut itu terasa kesakitan? Nah, sudah menggampangkan gitu ya maunya. Karena apa? Karena kita sudah beda alam. Jadi kita lihat dia seperti orang yang tidak merasakan kesakitan. Tapi justru itu karena beda alam, maka kita tidak bisa melihat proses sakitnya sakaratul maut. Kalau seandainya kita melihatnya, luar biasa kan gitu. Obat ulangan gitu saja, insya Allah ya. Cuman itu sudah tidak menjadi perkara gaib lagi kalau seperti itu. Karena sebut iman itu kalau pada perkara gaib. Kalau perkara sudah zahir terlihat bukan iman, tapi apa? Yakin. Bukan lagi iman tapi yakin. Makanya ketika Fir'aun melihat malakul maut, dia menyatakan amantu bima amana bihi Bani Israil. Aku beriman terhadap yang diimani Bani Israil. Sudah telat. Ya, karena apa? Bukan waktunya iman, tapi waktunya yakin. Nah, jadi proses sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Sampai wujud malakul maut ini berbeda-beda tergantung tingkatan amal. Kalau seandainya yang kita lihat ini wujudnya baik, menunjukkan amal kita baik. Tapi kalau wujudnya sangat menyeramkan, nah berarti menunjukkan amal kita sangat buruk. Semakin menyeramkan, semakin buruk. Nah, yang lebih menyeramkan lagi ternyata ketika proses di sana sakarat, orang mau mabok nyadar kan tuh. Nah, bahayanya ketika proses sakaratul maut, setan akan mengganggu. Nah, setan itu akan menyerupai orang yang paling disayanginya. Kebanyakan seperti orang tuanya. Kemudian menyatakan Kristus yang benar. Kristus yang benar, Yesus yang benar, Yahudi yang benar. Nah, sampai kalau dia menyatakan Yahudi benar kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Makanya dalam surah Ibrahim, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dia akan ditetapkan, diteguhkan orang beriman itu kalimat yang baiknya itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, maksudnya dunia itu ketika sakaratul maut, akhirat itu ketika terjadi fitnah kubur. Nah, ada dalam kitab Al-Kabair disebutkan, di sini dikutip oleh Al-Ashqar, qala Az-Zahabi fil Kabair. Imam Az-Zahabi menyatakan dalam kitab Al-Kabair, qala Mujahidun, Mujahid menyatakan, Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Ma min mayyitin yamutu, tidak ada seorang pun yang mati illa mustilalahu, kecuali akan diumpamakan baginya julasa'uhul ladzina kana yujalisuhum, sebuah tempat yang biasa dia tempati. Fahtadara rajulun mimman kana ya'abu bisyatranj, maka akan diumpamakan bagi orang yang suka main catur. Nah, di sana. Faqila lahu, maka ada orang yang mengatakan padanya, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Faqala, dia menyatakan syak. Syak di sini ya. Kenapa? Karena dia semasa hidupnya suka main catur. Enggak boleh ke mata. Agak pelik gitu ya. Ini tergantung yang sering dia ucapkan. Semua mata kemudian dia mati. Nah, maka kata Mujahid tadi, faqala ba'da lisanihi makana ya'taduhu hala hayatihi min al-lahdi. Maka dia akan mengucapkan tergantung yang sering dia ucapkan ketika masa hidupnya. Faqala iwadha kalimat tauhid, maka dia mengganti kalimat tauhid menjadi syak. Ya, syak. Pebalak dan sebagainya. Atau main point blank dan sebagainya. Itu tergantung ya, tergantung kita sehari mengucapkan apa. Nah, maka kalau kita lihat wafatnya Syekh Abdullah bin Baz ya. Syekh Abdullah bin Baz itu wafat, kata muridnya yang memberikan talqin, Syekh bin Baz ketika akhir hayatnya mengucapkan astagfirullah, 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 kemudian wafat. Kemudian Syekh Utsaimin ketika menjelang wafat dia menyatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka kata muridnya, mengapa kau terus bertasbih? Maka kata Syekh Utsaimin, mengapa kita berhenti bertasbih selama Allah menyukai tasbih tersebut? Sampai dia wafat. Ini menunjukkan apa? Kesehariannya mereka sering istighfar, sering tasbih. Lalu apa yang kita ucapkan ketika mati? Ya tergantung, kita semasa hidup sering mengucapkan apa? Nah, itu bahaya kan gitu ya. Bahaya sekali ya. Karena tergantung. Kemudian yang kedua, dalam kondisi apa kita mati? Tergantung
amalan yang sering kita lakukan. Nah maka para ulama mewanti-wanti jangan sampai kita su'ul khatimah. Karena penyebab su'ul khatimah itu antaranya pertama adalah israrul ma'asi, terus-terusan dalam berbuat maksiat. Sampai Rasul menyatakan al-ma'asi baridu kufri. Maksiatan adalah barid, penyampai pada kufuran. Maksudnya kufur asghar. Jangan sampai kita melakukan keburukan kemudian kita mati, karena kita tidak tahu kan tadi ada mati dadakan. Orang tahanan soleh hiji waktu mah nyobaan paum saya kan gitu ya. Justru ketika paum saya teh orang ya, maka dalam hadis sebutkan maminul julin, tidak ada seorang pun dalam hadis sebutkan ma bainahu wa bainaha illa dhira, yaitu antara surga dan dirinya itu hanya satu hasa, berarti dia seolah-olah dijamin masuk surga. Di surga kayak mau diamali ahli neraka, tapi dia di akhirnya melakukan amal perbuatan ahli neraka. Kayak dahuluha kemudian memasukinya. Jadi ada orang yang sekarang di surga nih dengan orangnya, tapi ternyata mati dalam keadaan maksiat. Dalam maksiat itu adalah israrul ma'asi, terus-terusan dalam maksiat meskipun kita menganggapnya kecil. Maka kata Ibnu Abbas, la saghirata ma'al israri, tidak ada yang disebut dengan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya, terus-menerus. Kalau tidak terus-menerus terus ada kecil. Kamu orang terus-menerus dalam dosa besar. Yang biasa anggap kita kecil. Dan orang kan biasa anggap kecil, tapi namun biasa. Kalau ada batu diosok kan itu berarti biasa katanya. Dia anggap kecil. Jika berbohong, kecil atau besar biasanya? Di orang sehari seberapa kali? Karena Ibrahim ketika dia memasak menyatakan aku malu pada Allah karena aku pernah berbohong 3 kali dalam hidupku. Urang mah sehari dalam hidupnya 3 kali Nabi Ibrahim dan malu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo orang tuh era-era gitu. Mina bohong tapi insya Allah aku surga lagi. Nah ini menunjukkan apa? Dia tidak paham bahwa israr al-ma'asi terus-terusan dalam berbuat maksiat itu akan menyebabkan su'ul khatimah. Dan jangan pula kita terganggu oleh orang mengatakan atau terikut orang mengatakan jangan terjatuh pada dosa yang sama, karena masih ada banyak dosa yang perlu kita coba. Jadi ini kan sebuah ungkapan yang kade kan gitu, bisa hanya dosa anu baik dosa wajib, tidak bisa juga, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya. Kemudian ada lagi yang paling mengkhawatirkan di zaman sekarang penyebab orang su'ul khatimah, ya, sakit. Su'ul khatimah itu sangat menyakitkan. Itu dalam riwayat An-Nasai disebutkan siapa yang tidak menjawab panggilan azan itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah Akbar, orang tidak jawab Allah Akbar, itu akan menjawab su'ul khatimah. Nah, tapi para ulama menyatakan hadisnya dhaif. Tapi Syekh bin Baz memberikan syarah di sana bahwa maksud di sana bukan menjawab Allah Akbar, tapi menjawab atau memenuhi panggilan azan dengan datang ke masjid dan sholat berjamaah. Maka siapa yang sering meninggalkan sholat berjamaah maka dia akan su'ul khatimah. Jadi penyebab su'ul khatimah itu bagi laki-laki terutama ini dikarenakan mereka banyak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya. Atau untuk perempuan itu tidak sholat tepat waktunya. Itu penyebab su'ul khatimah. Iya kan salat itu penyesaan, betul. Penyesaan waktu. Menyelesaikan itu su'ul khatimah. Ya, penyebab su'ul khatimah. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menyatakan ketika masanya di masa Imam Az-Zahabi, ini semasa Ibnu Taimiyah, karena muridnya Ibnu Taimiyah dia menyatakan ada seorang perempuan muda meninggal kemudian dikubur. Kakaknya membaca Quran di dekat kuburannya, kemudian tertinggal mushafnya. Ketika sampai di rumah, kakaknya ingat bahwa mushafnya tertinggal di kuburan. Ketika pergi lagi ke sana untuk mengambil mushaf, ternyata kuburannya sudah menyalakan api sangat tinggi. Ini zaman Ad-Dahabi menyaksikan. Kemudian dia pergi kepada ibunya dan bertanya, mengapa kuburan adikku sampai seperti itu? Kata ibunya, jangan heran, karena adikmu semasa hidupnya suka melalaikan sholat. Makanya dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Ini li ya, dengan li. Maksudnya li di sana adalah berkaitan dengan waktunya. Lalai dalam masalah waktu. Jadi orang yang suka mengolor waktu, nah ini akan menjadi dia su'ul khatimah, bahkan penyebab ada kubur terbesar. Ya, su'ul khatimah. Jadi hati-hati ya. Ini untuk laki-laki tidak ke masjid, sebab satu lah gitu ya.
kumaha perkara usul corona ki alhamdulillah kan gitu alhamdulillah. Nah ini kan hati-hati atau ibu-ibu biasanya lamun post sinetron Isa kan enaknya film non cinta iya teh dari ikatan cinta dan sebagainya ya. Padahal tidak ada lagi ikatan cinta ketika datangnya waktu sholat ya. Cuma ada ikatan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyebabkan su'ul khotimah. Hati-hati. Bisi yang gitu, bisi. Pas waktu la ilaha illallah Indonesia judul apa Bollywood kan ya. Ini jadi hati-hati jangan sampai kita itu menyebabkan su'ul khotimah karena sering melalaikan kewajiban atau melakukan perbuatan dosa. Cik, berat mana meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram? Berat mana? Sampai ada pertanyaan gini kan, mending kene sok sholat tapi sok maksiat, atau mending kene tara sholat tapi tara maksiat? Kan ini sama dengan masalah melakukan kewajiban atau meninggalkan karena ngecek dosanya berat mana? Nah ini para ulama memberikan tamsil dengan kisah iblis dan Adam ya, memberikan perumpamaan ya, dengan kisah iblis dan Adam. Cik hari dosa iblis meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan? Meninggalkan perintah, disuruh sujud menolak. Dosa iblis. Kalau Adam kan dilarang makan buah kuldi malah makan. Dosa iblis, dosa Adam berat mana? Dosa iblis. Karena dosa Adam diampuni, sedangkan dosa iblis tidak, karena meninggalkan kewajiban itu biasanya berawal dari pembangkangan dan kesombongan. Sedangkan melakukan atau melaksanakan yang haram itu berawal dari syahwat. Sedangkan manusia itu diberikan syahwat semuanya. Maka meninggalkan kewajiban lebih berat hukumannya daripada melaksanakan yang haram. Jadi kalau kita melulur waktu sholat itu bukan melaksanakan yang haram, tapi meninggalkan kewajiban. Itu baru melalaikan. Lalu bagaimana dan yang meninggalkan? Bagaimana meninggalkan? Ini baru melalaikan, sudah menyebabkan su'ul khotimah, sudah menyebabkan dia sakaratul mautnya sangat sulit dan menyakitkan. Kemudian ada kubur, kemudian pasti kalau ada kubur ini pemanasan untuk ada neraka. Lalu bagaimana dengan yang meninggalkan sholat? Orang biasanya kan seolah-olah orang yang meninggalkan sholat sekarang sudah banyak dan menganggap sepele. Padahal ini hal yang luar biasa. Nah, ketika orang dicabut nyawanya, kita kembali lagi proses pencabutan nyawa. Nah, dari mulutnya orang-orang yang beriman itu ketika dikeluarkan maka rohnya itu mengeluarkan bau yang sangat wangi. Nah, maka malaikat akan membawanya ke sebuah guci, kemudian ditutup dengan kain sutra. Nah, dia dinaikkan ke langit pertama, kemudian diketuk, maka pintu dibuka. Kemudian malaikat bertanya, terus siapa ini? Karena sangat wanginya. Kemudian dipuji oleh seluruh malaikat di langit pertama. Langit kedua sama seperti itu sampai langit ke-7. Kemudian dalam riwayat disebutkan, Al-Asqar menyebutkan riwayat bahwa arwah orang beriman akan disimpan di burung. Cuman burungnya tidak bergerak, diam. Kalau yang syahid kan di burung berwarna hijau, ya dia burungnya bergerak, surpai di surga, bolak-balik kan gitu ya. Yang syahid khusus, ya, tapi orang yang beriman tapi tidak syahid itu ada, tapi dia di langit, ya. Berarti arwah itu langit, naik ke langit. Makanya kan dalam Isra Mi'raj Rasul itu naik ke langit dan bertemu dengan para nabi. Itu karena arwah itu di mana? Di langit. Mau ayo arwah gue di mana? Hidup kan? Di langit. Ya. Mustahil ya. Langit. Cuman dalam riwayat disebutkan ketika proses tanya jawab dengan malaikat di dalam kubur, Munkar dan Nakir, nah itu arwah itu dikembalikan dulu. Kemudian mayatnya didudukkan. Jadi orang akan ditanya oleh malaikat dalam kondisi duduk, bukan dalam kondisi berbaring. Itu sopan, namanya malaikat hanya bagaimana soalnya. Didudukkan dulu, dalam riwayat disebutkan. Bayuca lisani, kemudian orang itu didudukkan. Kemudian ditanya, man robuka, lalu bagaimana? Apakah ungap atau muak? Kepan dikembalikan lagi ruhnya? Nah itu tidak ya, karena sudah beda lagi kebutuhan. Tapi yang jelas itu dikembalikan lagi arwahnya.
Walau alam, nanti ngalaman ya. Cuma saya belum pernah wawancara yang sudah mengalami. Nah, ini arwahnya itu naik ke langit di atas. Jadi tidak ada orang yang bisa kembali lagi arwahnya. Di atas, di langit, di atas langit ketujuh. Bahkan orang yang syahid itu di mana? Di sebuah qanadil, ya, sebuah tempat yang menggantung di aras. Langsung ke aras gantungnya. Kemudian bisa naik ke burung hijau dan surpai ke surga. Itu arwah orang yang syahid. Bahkan ada arwah yang lebih mengagumkan lagi. Ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah pendiri mazhab Hambali, sekaligus imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Imam Ahmad ini yang sering dituduh imamnya para teroris, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika wafat, ya, kemudian muridnya itu mimpi. Kemudian bertemu si muridnya itu dengan ulama yang lainnya, dengan ulama yang sejaman, selevel dengan Imam Ahmad. Dia bertanya, di mana Imam Ahmad? Nah, kata teman Imam Ahmad tadi, Imam Ahmad itu di atas. Disebutkan katanya arwahnya itu dipegang oleh tangan Allah, kemudian dia makan sesuka hatinya. Ini saking tingginya derajat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, orang di mana? Nah, itu walau alam ya. Tapi yang jelas ini adalah ruh. Nah, kondisi ruh ini adalah kondisi di mana setelah dunia ini mereka itu akan lupa pada kita. Kenapa? Mereka sudah mendapat kenikmatan. Yang mendapat kenikmatan kepada kita karena saking nikmatnya, yang disiksa pun lupa pada kita saking susahnya. Orang mah ingat ya, itu lupa kok orang. Jadi yang harus kita pikirkan itu amalan kita. Nah, nanti kita wafat seperti apa? Ya, karena ini. Jadi kalau kita menganggap orang yang arwahnya itu untuk satu hari di loteng gitu ya, naik deh. Nah, itu dalam riwayat tidak ada, yang ada itu justru naik ke langsung ke langit, dibersihkan dan disucikan dan dipuji oleh malaikat. Ya. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu ya. Nah, husnul khatimah dan husnul khatimah itu bukan gampang dan enteng. Apakah nama orang mau bakal husnul khatimah Islam aku surga, tidak. Ya, bahkan ada yang sangat menyesalkan itu orang mengatakan baiklah masuk neraka yang penting untuk masuk surga. Ya. Padahal kalau kita dengarkan riwayat bagaimana proses masuk neraka, seberapa lama orang masuk neraka, disebutkan bahwa orang masuk neraka paling sebentar itu adalah beberapa hikbah. Apa tadi hikbah? Kata para ulama, hikbah itu adalah 8 tahun akhirat. Sedangkan satu hari akhirat ini dalam surah Al-Ma'arij 50.000 tahun. Dalam Alif Lam Mim Sajdah 1000 tahun. Tapi para ulama menyatakan ada antara 1000 sampai 50.000 tahun satu harinya. Bayangkan ini 8 tahun kali 8 tahun. Kemudian kali beberapa hikmah, berapa juta tahun. Itu paling sebentar di akhirat. Makanya ketika orang yang menyatakan kita tidak akan masuk neraka kecuali 40 hari saja, ya 40 hari akhirat. Ya, 2 juta tahun. Ya, itu luar biasa. Orang masuk di dunia kira kayak 11 tahun 1000 kan gitu. Ini jutaan tahun. Jadi sampai orang menantang seperti itu. Oh, menantang enggak apa-apa masuk neraka, bakal bertemu dengan artis dan sebagainya. Ini konyol kan gitu ya. Emang di neraka trek naon pengen artis kan gitu. Hujan artis lagi di neraka ya. Songeng dan sebagainya. Ini jangan sampai kita tertipu ya. Kesenangan dunia itu sebentar. Jangan sampai kesenangan yang sebentar itu menyebabkan kesengsaraan yang sangat panjang. Karena kelelahan yang sebentar akan mengakibatkan kenikmatan yang panjang. Ada yang kayak begini, an-naim la yudraku bin naim. Kenikmatan tidak akan diraih dengan kenikmatan lagi. Adanya nikmat yang makan bagi yang lapar, nikmatnya segarnya minuman bagi yang haus, nikmatnya istirahat bagi yang capek, dan nikmatnya surga bagi yang kelelahan di dunia. Tidak ada yang nikmat di dunia, nikmat akhirat tidak ada. Makanya para nabi nikmat di dunia, santuy di dunia, gitu dia orang. Padahal nabi itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan dalam riwayat disebutkan tidak ada seorang nabi pun kecuali kalau sakit dilipat gandakan rasa sakitnya. Jadi nabi malah sakit itu sakitnya lebih daripada orang, karena ujiannya paling berat. Makanya mengapa para ulama sering yang sakit? Nah, ya. Bukan karena sudah putih, bukan gitu ya. Tapi itulah ujian yang diberikan. Karena para nabi pun kebanyakan sakit. Para ulama itu kebanyakan sakit. Nah, jadi orang-orang seperti itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala yang besar ya, termasuk kita semua. Jadi
tidak ada orang yang diberikan musibah seperti itu kecuali dia itu ada kenikmatan di akhirnya. Jadi kurang lelah sholat dan sebagainya, amal sedikit tapi kan tiap hari gitu misalkan, kemudian lelah, maka Allah akan membalasnya sesuatu yang tidak kita bayangkan. Kalau kita bayangkan kita lelah di dunia sebentar saja, disebut yaumul hasrah, akhirat disebut yaumul hasrah, hari penuh penyesalan. Orang kafir menyesal karena tidak beriman, bahkan ahli surga saja menyesal pada waktu itu karena ada amal yang terlewat meskipun sedikit. Ternyata apa? Indahnya sebuah amal meskipun sedikit, indahnya luar biasa. Kemudian orang kebanyak terlewat amal yang banyak. Pemain Ramadan kan misalkan kan gitu ya. Ramadan itu kan tiap detiknya berharga. Banyak terlewat itu penyesalannya makin banyak nanti di akhirat. Meskipun ditakdirkan kita masuk surga karena derajat surga itu sangat jauh. Disebutkan derajat surga itu ada 100. Satu derajatnya itu 500 tahun perjalanan. Ya 100. Bahkan kalau Suyuti ada ribuan, bukan 100. Satu derajatnya 100 tahun. Si kurang rumah ninggalin nah gitu ya. Bahkan derajat itu paten. Jadi akhirat kan paten ya. Tidak bisa diulang, tidak bisa usahakan lagi. Orang derajatnya segitunya segitu. Nah, ini derajat. Dan orang yang biasa sholat itu adalah 27 derajat. Yang biasa sholat berjamaah dan tepat waktu 27 derajat. 27. Maka agak jelek sauti tepat. Meskipun hanya 1 derajat, lebar ya. Lebar, kamu nggak ukur 1 derajat. Baik penting surga yang emperan, tidak bisa. Karena ada hasrah di sana penyesalan. Ya. Kan ada kan dalam riwayat orang yang masuk di emper surga. Usaha surga nang spinum sana gitu. Itu bahaya begitu nanam. Tidak seperti itu, karena hasrah ada penyesalan. Ninggali kenikmatan yang luar biasa di atasnya. Semakin ke atas, semakin kenikmatannya luar biasa. Kualitas kenikmatannya berbeda. Yang surah Ar-Rahman kan ada wamindu lima jannata, terus wamindu lima jannata, itu beda-beda buah-buahannya. Yang pertama wamindu lifaqiyatin zaujan, berbagai macam buah-buahan yang berpasang-pasangan, tapi di bawahnya dibatas. Fakih ada sampai rumah, ada delima dan sebagainya, itu nanti lebih dibatas. Berarti kenikmatannya berbeda-beda sesuai itu tingkatannya. Ya, kenikmatannya itu berbeda, maka jangan sampai kita tertipu sedikit. Dan siapa yang selamat ketika dalam kuburnya, dicabut ruhnya dengan selamat, maka kata Utsman bin Affan, selamat di kubur menunjukkan selamat di akhirat, dan tidak selamat di kubur menunjukkan tidak selamat di akhirat. Insya Allah kalau kita punya pertemuan lagi, kita akan bahas mengenai alam kubur, kenikmatannya seperti apa, siksa kubur seperti apa saja penyebabnya. Ini banyak sekali penyebabnya, dan kebanyakan berkaitan dengan seseharian. Karena siksa dan kubur itu disebabkan oleh dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil, nah, dosa kecil saja. Dosa kecil siksa kubur, namun dosa besar neraka kan gitu ya. Jadi siksa kubur itu warming up saja, hanya pemanasan kurang kayak di neraka kumaha gitu. Kenikmatan kubur pun hanya pemanasan, kenikmatan kita di akhirat seperti apa. Ya. Mudah-mudahan kita beri kesempatan untuk membahas masalah ini. Ya, insya Allah kedepannya kalau seandainya ya kita Kamis pertama. Kalau seandainya diberi kesempatan untuk membahas ini, dan ini sangat panjang sekali sampai masalah ruh, masalah yaumul mahsyar, sampai al-jannah wan nar, ini Al-Ashqar mengupasnya sampai tuntas ya, 3 jilid ya. Mudah-mudahan kita beri kesempatan untuk membahas itu semua, karena ini perkara gaib yang wajib kita imani dan tidak mungkin kita imani kecuali kalau kita tahu terlebih dahulu. Namun tak apa jangan orang imani nama kan gitu. Dan termasuk penyebab orang suul khatimah itu karena tidak tahu ilmunya. Al-jahil fiddin, bodoh terhadap masalah agama adalah penyebab suul khatimah, siksa kubur dan siksa neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kenikmatan kepada kita di dunia kebaikan dan di akhirat pun kebaikan, dan kita diselamatkan dari fitnah kubur, sakitnya sakaratul maut yang begitu hebat, dan diselamatkan juga dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.